kita harus memprioritaskan rekan-rekan kita yang sedang berlibur dan kembali mudik supaya di jalan aman, lancar, dan tentunya sesuai dengan tagline Bapak Kapolri, mudik dan balik aman, keluarga bahagia. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Andromeda Rizal. Kita awali informasi di Breaking News Metro TV pada pagi hari ini pemirsa. Stasiun Pasar Senen Jakarta dipadati oleh penumpang yang tiba dari berbagai daerah pada Jumat malam. Pihak KAI menyebut bahwa besarnya jumlah penumpang yang datang menunjukkan adanya tren arus balik yang masih terus terjadi. Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 mencatat sebanyak lebih dari 52.000 lebih penumpang tiba di Jakarta dan sekitarnya pada 27 Maret 2026. Angka ini melampaui jumlah keberangkatan yang hanya 32.000 penumpang. Pihak KAI menyebut kondisi ini menandakan tren arus balik masih terus terjadi, di mana sebagian penumpang baru tiba dari berbagai kota seperti Yogyakarta, Solo, Purwokerto, dan juga Cirebon. Sementara itu pemirsa, jalur arteri Pantura Cirebon Jawa Barat dipadati oleh kendaraan arus balik yang hendak kembali ke Jakarta dan sekitarnya pada Jumat malam. Kepadatan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Seperti inilah kondisi lalu lintas di jalur arteri Pantura Cirebon Jawa Barat yang dipadati oleh kendaraan menuju arah Jakarta pada Jumat malam. Pada gelombang kedua arus balik ini pemirsa, kondisi jalur arteri Pantura Cirebon padat tapi masih lancar. Kepadatan kendaraan cenderung meningkat dibanding arus balik gelombang pertama yang terjadi pada 24 Maret yang lalu. Untuk mengantisipasi potensi kepadatan kendaraan, petugas kepolisian menyiapkan rekayasa lalu lintas, termasuk sistem buka tutup yang akan diberlakukan secara situasional. Pemirsa, hingga H+7 Lebaran atau 28 Maret dini hari arus kendaraan di tol Trans Jawa yang menuju ke Jakarta masih cukup tinggi. Usai dibuka pagi kemarin, one way tahap 2 presisi masih diberlakukan. Pemirsa, one way dari kilometer 263 Pejagang Pemalang hingga kilometer 70 Cikampek Utama diperpanjang untuk mengurai volume kendaraan yang masih tinggi. Sementara kontraflow yang sempat diberlakukan dari kilometer 70 hingga kilometer 55 tol Jakarta Cikampek malam tadi sudah dicabut. Sementara one way nasional dari kilometer 414 Kali Kangkung hingga 70 Cikampek Utama rencananya akan dibuka pada pagi ini. Hari ini kita pantau 2 kali kita melakukan manajemen rekayasa lalu lintas. Yang pertama adalah one way lokal tahap pertama presisi itu dari 132. Terus kami tarik yang kedua adalah 263. Jadi ini cukup memberi solusi untuk mengelola arus yang dari timur. Ya, alhamdulillah di Cipali sudah terkendali semuanya, termasuk juga di rest area juga terkendali, termasuk juga di kilometer 70 hingga kilometer 55 pagi kita bikin kontraflow 1 lajur, menjelang sore kita tambah 1 lajur lagi, dan malam ini pagi ini tadi rekan-rekan tahu sudah clearance, jadi sudah tidak kita lakukan kontraflow karena sudah mulai landai. Namun demikian kami juga persiapan besok pagi. Jadi one way tahap pertama dan tahap kedua malam ini belum kita cabut, masih kami lanjutkan untuk mempersiapkan barangkali dini hari ini, pagi ini ada bangkitan arus yang dari Trans Jawa. Demikian juga yang dari Jawa Barat
tadi kami cek langsung ke fungsi tol Japek 2. Rekan-rekan juga ikut dari sana. Jadi begitu strategisnya fungsi tol itu untuk memecah arus yang menuju ke Cikampek, sehingga kita alihkan di Cipularang, di Sadang untuk menuju ke Delta Mas sampai ke ujung Cepu. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kepadatan arus balik pada Sabtu pagi ini, selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV, ada Tasya Arneta dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan Fania Liu dari Cirebon, Jawa Barat. Kita akan sapa terlebih dahulu. Tasya, selamat pagi. Bagaimana kepadatan penumpang di Stasiun Pasar Senen hingga pagi hari ini? Ya, selamat pagi Andro dan juga pemirsa Metro TV. Hingga pagi hari ini volume pemudik yang tiba maupun yang berangkat melalui stasiun Pasar Senen ini masih terlihat. Di 7 hari pasca Lebaran, ini tren arus balik ataupun pemudik yang melakukan perjalanan balik menuju stasiun Senen ini diprediksi sudah mencapai sekitar dari 18.000 per hari kemarin ataupun di tanggal 27 Maret. Dan untuk secara keseluruhan dari cakupan wilayah KAI Daob 1 Jakarta ini total ada sekitar 52.000 ataupun 52.587 penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen. Nah, dari angka tersebut ini di hari kemarin sempat ada penurunan dari 2 ataupun 3 hari lalu yang kalau kita lihat dari data ini 2 atau 3 hari lalu ini mencapai 53.000 penumpang. Jumlah di hari kemarin ini ada penurunan karena memang diprediksi untuk puncak arus mudik sendiri ini terjadi dalam 2 periode, yakni di tanggal 24 dan juga 25, dan diprediksi juga pada hari ini ataupun di hari Sabtu dan juga di hari Minggu. Nah, untuk stasiun Senen sendiri per hari kemarin ini yang tiba di stasiun Senen ini ada 13.992 penumpang. Namun dari jumlah tersebut ini masih ada penumpang yang berangkat melalui stasiun Senen, yakni sekitar 3.270 penumpang yang terpantau baru melakukan mudik susulan seperti itu, meninggalkan wilayah Jakarta ke sejumlah kota-kota yang masih menjadi kota favorit. Ini terkhususkan di bagian Pulau Jawa. Dan juga hal tersebut ini juga ada menunjukkan bahwa masih ada tren mudik susulan ataupun perjalanan pasca Lebaran. Nah, sementara untuk di arus balik sendiri ini PT KAI sendiri ini memprediksi terjadi 2 kali periode arus balik, puncak periode arus balik, yakni di tanggal 24 dan juga 25, dan hari ini ataupun hari esok hari ini juga diprediksi menjadi puncak arus balik dari para pemudik yang sebelumnya sudah berangkat dari periode pra-lebaran ataupun dari periode 11 Maret hingga hari Lebaran. Nah, dari volume-volume tersebut ataupun dari volume tren arus balik ini diprediksi ada 50.000 orang per hari yang akan kembali ke sejumlah wilayah Jakarta. Namun meskipun begitu, Andro dan juga pemirsa, kami bisa tunjukkan kepada Anda bahwa di belakang saya saat ini adalah situasi Pasar Senen saat ini yang memang kalau kita melihat untuk di sisi sebelah sana itu merupakan sisi ketibaan dari penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen. Nah, kalau pagi hari ini terlihat meskipun cukup lengang, namun memang sudah cukup dipadati oleh penumpang yang tiba. Artinya suasana di stasiun Senen sendiri ini cukup kondusif karena memang tidak ada antrian yang cukup berarti sehingga menandakan adanya pemberhentian seperti itu akibat ramainya pemudik yang tiba di stasiun Senen. Namun memang untuk keberangkatan sendiri ini masih terlihat ada di stasiun Pasar Senen yang menunjukkan seperti yang saya sampaikan tadi, ini masih ada tren mudik susulan ataupun perjalanan pasca Lebaran. Nah, Manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta juga Pranoto Wibowo ini menyebut bahwa puncak arus balik ini sudah ditandai dengan angka yang melonjak di tanggal 24 dan juga 25 kemarin hari, dan juga diprediksi pada Sabtu ataupun Minggu hari ini. Demikian, Andro. Tasya, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa hari Sabtu ini dan juga di hari Minggu esok akan menjadi puncak arus balik gelombang kedua untuk di stasiun Pasar Senen Jakarta begitu. Namun apa antisipasi yang dilakukan oleh PT KAI Daob 1 untuk mencegah adanya
penumpukan ataupun juga kepadatan di stasiun Pasar Senen ataupun juga stasiun Gambir? Ya, Andro dan juga pemirsa, memang untuk wilayah cakupan KAI Daob 1 yang seperti Anda sebutkan termasuk stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir ini menjadi cakupan dari wilayah KAI Daob 1. Ini dari pihak pengelola juga sudah menyiapkan antisipasi untuk mengurai jika ada memang nantinya lonjakan ataupun peningkatan yang cukup signifikan dari para pemudik yang tiba di cakupan wilayah stasiun Jakarta, persisnya KAI wilayah Daob 1. Nah, seperti antisipasi dari petugas yang sudah disiagakan di sejumlah kawasan peron ataupun di luar lalu lintas, karena memang ini kalau kita melihat dari situasinya para pemudik nantinya yang sudah tiba ini segera langsung keluar, artinya penumpukan ini sulit terjadi di area peron keberangkatan ataupun peron ruang tunggu. Nah, yang menjadi antisipasi ataupun menjadi perlu antisipasi ini adalah di bagian area luar, di mana nantinya para pemudik yang sudah tiba, yang akan dijemput seperti itu, biasanya akan menimbulkan tumpukan kendaraan yang memarkir seperti itu, memanjang parkirnya seperti itu, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, ini pihak pengelola sudah menyiapkan sejumlah petugas pengamanan gabungan yang akan memantau ataupun membantu dari penertiban ataupun parkir-parkir yang akan menjemput para pemudik yang sudah tiba. Namun untuk tiket sendiri, untuk antisipasi tiket sendiri terkait hal tersebut, ini PT KAI Daob 1 juga sudah mengantisipasi, karena memang kalau kita ingat-ingat sebelumnya pada periode pra-lebaran ini PT KAI wilayah Daob 1 sendiri ini sudah menyiapkan kurang lebih 1 juta tiket untuk periode lebaran dari 11 Maret hingga nanti 1 April ataupun di arus balik. Dan untuk hal tersebut ini memang sudah diantisipasi, salah satunya juga dengan menyiapkan KA ataupun kereta api gerbong tambahan seperti itu. Demikian, Andro. Baik, dari Arneta kita akan ke Fania. Fania, bagaimana kepadatan kendaraan di Cirebon per pagi hari ini? Baik, selamat pagi Andro dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan langsung dari ruas tol Palimanan atau lebih tepatnya ini pada kilometer 189. Dan menurut pantauan kami ini untuk di ruas tol sendiri ramai lancar pada dini hari dan juga tidak ada kemacetan ataupun juga kepadatan yang terjadi pada ruas tol ini. Dan untuk volume kendaraan sendiri ini menurut data yang kami himpun dari pihak pengelola tol, ini sampai saat ini sudah ada lebih dari 69.000 kendaraan yang melintasi eks gerbang tol Cikopo, yang mana hal ini juga menunjukkan bahwa adanya peningkatan untuk jumlah kendaraan yang menuju ke Jakarta sebesar 27%. Dan untuk mengatasi kemacetan yang kemungkinan akan terjadi, ini pihak kepolisian dan juga pihak keamanan tol ini akan memberlakukan sistem satu arah ataupun one way serta juga kontraflow di tol Palimanan hingga berlaku pada ruas tol Cikampek. Dan juga tersedia ada sejumlah fasilitas tambahan untuk memperlancar perjalanan pada jalur utama. Ini beberapa di antaranya ada 19 unit mobil derek, lalu juga ada 5 unit ambulans, hingga ada 6 unit patroli jalan raya untuk mendukung kelancaran perjalanan pada jalur utama ini. Dan kami juga sempat mendapatkan informasi dari pihak pengelola tol ini bahwa nantinya akan diberlakukan sistem buka tutup pada rest area, tepatnya ini pada kilometer 164B dan juga 130 apabila dirasa ini juga tidak mampu lagi menampung akan volume pemudik dan juga kendaraan. Dan juga ada himbauan untuk bagi para pemudik ini hanya untuk bersinggah di rest area terdekat ini selama 30 menit saja. Ini dikarenakan untuk bergantian dengan pemudik lainnya. Lalu juga kami tadi sempat memantau pada jalur arteri Panturai yang mengarah ke Jakarta. Ini pada dini hari sudah mulai ada aktivitas di jalan, dan juga kami melihat ini untuk lalu lintasnya sendiri didominasi oleh kendaraan beroda 2 ataupun juga motor. Lalu ada juga himbauan untuk menjaga jarak aman antar kendaraan agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan begitu ya. Dan juga ada himbauan juga jikalau memang merasa kelelahan, jangan lupa untuk
beristirahat di rest area terdekat. Dan kami juga mendapatkan informasi terkait kepadatan yang kemungkinan akan terjadi pada sore hari ini memang masih belum dipastikan, namun menurut pantauan kami, ini maksud kami untuk di ruas tol sendiri dan di jalur arteri Pantura sendiri ini memang sudah ramai. Jadi memang diprediksikan pada sore hari hingga menjelang malam hari ini lebih ramai. Demikian Andro, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Fania Liu melaporkan langsung dari Tol Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada Arneta yang melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan juga keselamatan rekan-rekan. Dan pemirsa, usai jeda berikut ini Breaking News Metro TV masih akan kami lanjutkan. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, pada puncak arus balik Lebaran 2026, ribuan kendaraan mulai memadati arus lalu lintas di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Arus kendaraan ini terlihat dari arah Jawa menuju Bali ataupun juga sebaliknya terpantau meningkat signifikan hingga Jumat malam. Volume kendaraan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi mengalami lonjakan tajam pada puncak arus balik gelombang kedua Idul Fitri 2026. Kondisi ini terjadi pada kedua arah, baik pemudik yang akan kembali ke Bali maupun wisatawan yang akan menuju ke Pulau Jawa. Mengantisipasi adanya antrian panjang pemirsa, ASDP Ketapang telah menyiapkan 55 armada kapal, di mana 29 diantaranya telah disiagakan untuk beroperasi secara intensif di perlintasan Jawa Bali. Sementara itu pemirsa, apabila kita lihat di H+7 Lebaran 2026, lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung Semarang terpantau ramai lancar. Penerapan one way nasional dari arah kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 70 di gerbang tol Cikatama akan diberlakukan pada pagi ini. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan roda 4 atau pribadi hingga bus angkutan penumpang antar kota. Dari data petugas gabungan di gerbang tol Kalikangkung pada H+7 arus balik Lebaran 2026, tercatat 2 hingga 3.000 kendaraan setiap jamnya yang melintasi gerbang tol Kalikangkung dari arah Semarang atau Solo, Jawa Tengah menuju ke arah barat atau Jakarta. Kendaraan yang melintas masih didominasi oleh kendaraan roda 4 atau pribadi hingga bus antar kota. Adapun gardu yang dibuka sekitar 10 gardu dari Semarang atau Solo untuk menuju ke arah Jakarta. Selain itu, pemberlakuan one way nasional pada arus balik Lebaran akan diberlakukan hari ini dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 70 gerbang tol Cikatama. Dan pemirsa, pada puncak arus balik gelombang kedua Idul Fitri 2026, ribuan kendaraan memadati Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Peningkatan volume kendaraan terlihat signifikan baik dari arah Jawa menuju Bali maupun juga sebaliknya. Sementara itu arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung Semarang terpantau ramai lancar. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya sudah ada jurnalis Metro TV, ada Andi Himawan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dan Ica Ervina di gerbang tol Kalikangkung Semarang. Kita akan terlebih dahulu untuk menyapa rekan Andi. Andi, bagaimana kondisi arus lalu lintas per pagi hari ini? Ya, dapat kami laporkan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk saat ini arus balik Idul Fitri dari Pelabuhan Ketapang terus mengalir seperti kemarin. Jadi kepadatan arus balik di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi terjadi sejak kemarin, didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan roda 2 sejak kemarin pagi hingga malam tadi terus mengalir berdatangan di Pelabuhan Ketapang kembali ke arah Bali. Sementara kendaraan roda 4 pribadi mulai terjadi kepadatan setelah sholat Jumat hingga malam. Dan dapat kami laporkan bahwa hari ini diperkirakan puncak untuk arus balik di Pelabuhan Ketapang sejak kemarin hingga hari ini. Dan pada hari ini tampak di belakang saya ini terus mengalir arus balik kendaraan pribadi roda 4 dan juga truk bahkan juga kendaraan roda 2 juga mulai mengalir kembali. Untuk kendaraan roda 2 untuk tadi malam sempat banyak yang tidak dapat dikarenakan
di Banyuwangi terjadi hujan deras. Dan untuk antisipasi kepadatan, pihak ASDP telah menyiapkan armada kapalnya. Dan hari ini yang dioperasikan ada 29. Dan jika terjadi kepadatan, maka akan ditambah kapalnya. Selain itu juga akan melakukan pola TBB atau tiba bongkar berangkat yang sangat efektif untuk mengurai kepadatan horor yang terjadi di Pelabuhan Gilimanuk waktu arus mudik kemarin. Baik Andi, sudah terjadi adanya kepadatan ya sejak Jumat sore hingga malam tadi. Dari Andi kita akan bergeser ke Ica. Ica, seperti apa kondisi di gerbang tol Kali Kangkung? Apakah pagi ini sudah tampak adanya kepadatan arus lalu lintas? Ya, Andra dan juga pemirsa, untuk pagi ini arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung terpantau ramai lancar. Memang sejak kemarin ini angkanya terus mengalami peningkatan, mulai dari 2.000 hingga 3.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Kali Kangkung, khususnya dari arah Semarang atau dari Solo Jawa Tengah menuju ke arah barat atau ke arah Jakarta. Dari data yang kami terima bahwasanya untuk per pagi ini memang tercatat mulai lebih dari 30.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Kali Kangkung, namun angka ini masih terus diupdate hingga pagi nanti pukul 6 pagi. Informasi yang kami dapatkan, Andrew, bahwasanya untuk hari ini 28 Maret 2026 menjadi puncak periode kedua arus balik lebaran tahun 2026, dan nanti pagi sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat akan diberlakukan one way nasional dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung menuju ke arah kilometer 70 Cikatama, dan nanti akan dilakukan langsung oleh dari Menteri Perhubungan, kemudian Menteri PU, dan juga dari Dirut Jasa Marga yang akan membuka langsung terkait dengan one way nasional. Informasi yang kami dapatkan untuk sterilisasi ini akan diberlakukan 1 hingga 2 jam sebelum adanya one way nasional diberlakukan, yakni sekitar pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, sehingga kami himbau bagi para pemudik atau masyarakat yang akan melakukan perjalanan dari arah Jakarta atau dari arah barat menuju ke arah timur ini bisa menggunakan jalur lainnya seperti jalur arteri atau jalur pantura atau juga jalur selatan di wilayah Jawa Tengah. Hingga pagi ini, Andrew dan juga pemirsa, untuk gardu utama yang dibuka yakni ada sekitar 10 gardu utama. Hal ini untuk mempermudah pemudik atau masyarakat yang akan melakukan perjalanan arus balik. Namun bila nanti terjadi kepadatan, karena dari pantauan kami biasanya peningkatan volume kendaraan ini terjadi mulai pukul 9 pagi bahkan hingga pukul 6 sore ataupun pukul 8 malam. Ini memang angkanya sering sekali cukup tinggi dari arah Semarang menuju ke arah Jakarta, sehingga biasanya dari Jasa Marga dan juga petugas setempat ini menambah gardu satelit atau menambah gardu untuk melakukan transaksi di pintu gerbang tol Kali Kangkung. Hingga pagi ini dari pantauan kami masih didominasi dengan kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi, kemudian ada bus minibus, kemudian ada bus antar kota yang mengangkut para pemudik yang akan melakukan perjalanan arus balik maksud kami. Dan Andro, kami sampaikan bahwasanya memang kendaraan sumbu 3 atau kendaraan golongan 3 ini masih tidak diperkenalkan untuk melintasi di ruas tol Trans Jawa, namun masih ada beberapa kendaraan yang nekat untuk melintasi atau melalui ruas tol Trans Jawa, sehingga dari petugas setempat ini melakukan penertiban. Dan kami himbau juga terkait dengan pengisian saldo kartu e-tol agar bisa disiapkan terlebih dahulu agar tidak terjadi antrian di gerbang tol, khususnya di gerbang tol Kali Kangkung. Sementara demikian, Andre, yang bisa disampaikan dari Semarang, Jawa Tengah. Kembali kepada The Studio. Baik, terima kasih Ica Ervina melaporkan langsung dari gerbang tol Kali Kangkung Semarang, dan sebelumnya ada Andi Himawan melaporkan langsung dari Pelabuhan Ketapang. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga keselamatan juga kesehatan rekan-rekan. Dan pemirsa, volume kendaraan arus balik di jalur Pantura, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terpantau meningkat signifikan pada Jumat malam kemarin. Arus lalu lintas dari arah timur untuk menuju ke Jakarta mengalami kemacetan panjang di sejumlah titik. Lonjakan volume kendaraan pada puncak arus balik gelombang kedua Lebaran 2026 ini menyebabkan jalur Pantura Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tersendat pada Jumat malam. Antrian panjang terlihat mengular di Jalan Imam Bonjol, Cikarang Barat. Kemacetan ini dipicu oleh pertemuan arus atau crossing kendaraan
dari arah gerbang tol Telaga Asih yang mengakibatkan penyempitan lajur di jalur utama. Terdapat sedikitnya 5 titik kepadatan utama akibat aktivitas U-turn atau putar balik yang kembali dibuka. Kondisi ini pemirsa membuat kendaraan hanya dapat bergerak merayap di sejumlah persimpangan. Sejumlah pemudik termasuk mereka yang menggunakan kendaraan modifikasi seperti bajai mengaku telah terjebak kemacetan sejak dari Cirebon hingga memasuki wilayah Kota Bekasi. Lonjakan kendaraan di jalur Pantura ini diprediksi akan terus terjadi hingga minggu esok seiring dengan berakhirnya masa libur Lebaran. Ketemu titik tersendat nggak? Ya paling pas lampu merah. Lampu merah. Iya. Exit tol itu ya? Iya. Itu berapa lama tadi kena macet? Nggak lama sih, paling 10 jam lah. Jam. Oh, Pemirsa, hingga H+7 Lebaran, kendaraan truk sumbu 3 atau kendaraan pengangkut logistik masih banyak beroperasi di jalan tol. Padahal menurut surat keputusan bersama atau SKB kendaraan sumbu 3 lebih ini dilarang melintas hingga 29 Maret 2026. Ini kami konsentrasi untuk penertiban SKB ya. Jadi atas perintah Pak Kapolri kami menghimbau agar supaya pengusaha logistik sumbu 3 agar tidak jalan dulu. Karena kita harus memprioritaskan rekan-rekan kita yang sedang berlibur dan kembali mudik supaya di jalan aman, lancar dan tentunya sesuai dengan tagline Bapak Kapolri. Biarpun operasi ketupat sudah kita lewati, tetapi KRYD penugasan kepolisian yang ditingkatkan ini masih dengan tagline mudik dan balik aman, keluarga bahagia. Pemirsa, usai jeda berikut ini Breaking News Metro TV masih akan kami lanjutkan. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, Terminal Purabaya Sidoarjo, Jawa Timur masih diburu oleh para pemudik di hari ke-6 pasca Lebaran. Tercatat lebih dari 23.000 penumpang memadati Terminal Purabaya Sidoarjo, Jawa Timur. Di hari ke-6 pasca Lebaran, Terminal Purabaya masih terpantau dipadati oleh para penumpang. Bahkan dalam 3 hari terakhir, tercatat lebih dari 70.000 orang memadati terminal ini. Pada Jumat kemarin, misalnya pemirsa, sebanyak 23.000 penumpang tercatat datang dan pergi dari Purabaya. Angka ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan hari normal, dan tujuan keberangkatan favorit ini masih didominasi oleh rute menuju Ponorogo, kemudian Solo, Semarang, hingga Jakarta. Pihak terminal memprediksi puncak arus balik gelombang kedua ini akan terjadi pada tanggal 28 dan juga 29 Maret 2026. Sementara itu pemirsa, puncak arus balik gelombang kedua di Terminal Purabaya Sidoarjo, Jawa Timur diprediksi terjadi pada tanggal 28 hingga 29 Maret 2026. Bahkan dalam 3 hari terakhir tercatat ada 70.000 penumpang memadati terminal ini. Sementara itu di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, kepadatan arus penumpang juga sudah mulai terlihat. Dan untuk mengetahui situasi terkini, sudah terhubung bersama kami ada jurnalis Metro TV Randi Alfaras di Terminal Purabaya Sidoarjo, Jawa Timur, dan juga Sabda Role dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Kita akan terlebih dahulu untuk menyapa Randi Alfaras. Randi, bagaimana situasi terkini di Terminal Purabaya? Ya, pagi Andro dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Terminal Purabaya Bung Rasi Sidoarjo untuk memantau pergerakan arus balik Lebaran 2026. Yang mana memang dalam beberapa hari terakhir ini Terminal Purabaya kedatangan banyak sekali para pemudik yang baik itu yang hendak untuk berangkat ke sejumlah tujuan daerah ataupun juga yang baru saja tiba setelah melakukan perjalanan panjang menghabiskan masa libur Lebaran mereka di kampung halaman mereka di berbagai daerah, baik itu di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga di Jakarta. Namun di pagi hari ini memang situasinya masih cenderung sepi, belum begitu ramai. Namun sudah ada beberapa
bus yang siap untuk melakukan perjalanan seperti yang ada di belakang saya. Ini ada bus tujuan ke arah Solo, kemudian juga ada yang ke arah Semarang, dan yang terjauh adalah tujuan yang ke arah Bandung. Memang kalau dari pantauan kami dalam beberapa hari terakhir untuk Terminal Purabaya ini kebanyakan bus yang melakukan perjalanan ini di waktu-waktu sore menjelang malam, sehingga untuk kepadatan pemudik biasanya terjadi di rentang waktu antara sore hingga ke malam hari. Dan memang dalam beberapa hari terakhir juga terlebih di periode masa arus balik lebaran ini, dari data yang kami peroleh sudah ada lebih dari 100.000 penumpang yang memadati Terminal Purabaya, baik itu yang baru saja tiba ataupun yang hendak untuk berangkat. Memang kalau untuk tujuan favorit, kebanyakan para penumpang yang hendak berangkat dari Terminal Purabaya adalah ada dua tujuan, yakni antar kota dalam provinsi. Yang favorit adalah tujuan ke arah Ponorogo, kemudian juga Bojonegoro, hingga tujuan ke arah Kawi. Sementara untuk yang tujuan antar kota antar provinsi, yakni masih didominasi oleh tujuan ke arah Solo, Semarang, Yogyakarta, hingga Jakarta. Sehingga pada pagi hari ini, kalau dari tadi kami memantau, belum ada kepadatan yang begitu berarti, baik itu di area drop zone, kemudian juga di ruang tunggu penumpang ini masih sangat kosong, dan juga di shelter keberangkatan ini masih cenderung landai. Tidak ada antrian penumpang yang begitu mengular ketika memasuki antrian masuk ke dalam bus. Memang kalau dari data yang kami peroleh, untuk data penumpang kemarin ada sekitar 23.000 penumpang yang berangkat dari Terminal Purabaya. Untuk rinciannya, 12.000 penumpang ini berangkat dan 11.000 penumpang ini tiba. Sementara itu kalau dalam 3 hari terakhir sudah ada lebih dari 70.000 penumpang yang melakukan perjalanan ataupun yang tiba di Terminal Purabaya. Dan bahkan juga angka ini diprediksi akan semakin meningkat, terlebih di puncak arus balik Lebaran gelombang kedua yang diprediksi akan terjadi pada hari ini dan juga pada hari esok, tepatnya di tanggal 29 Maret. Karena memang dari pihak Terminal Purabaya memprediksi kalau puncak arus balik Lebaran terjadi dalam 2 gelombang, yakni pada tanggal 24 Maret dan juga di tanggal 29 Maret, tepatnya di hari esok. Kalau di tanggal 24 Maret memang pergerakan penumpang tidak begitu besar, yakni hanya berkisar di angka sekitar 20.000 penumpang. Dan kalau dibandingkan dengan masa arus mudik, jumlahnya menurun jauh signifikan. Ketika masa arus mudik, jumlah penumpang berada di kisaran 40.000 penumpang per harinya. Maka diprediksi untuk puncak arus balik Lebaran, maka akan ada banyak penumpang yang akan tiba ataupun yang berangkat pada hari ini dan juga pada hari esok, Andro. Baik, dari Randi Alfaras kita akan menyapa rekan Sabda Role yang melaporkan langsung dari Bandara Sultan Hasanuddin. Sabda, bagaimana kondisi terkini di Bandara Sultan Hasanuddin? Apakah terjadi adanya kepadatan penumpang? Ya, Andro dan juga pemirsa, untuk situasi terkini di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di counter check-in Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Kabupaten Maros, terpantau saat ini memang terjadi kepadatan, di mana memang pagi ini terjadi antrian panjang di counter check-in ini. Adapun penumpang pesawat udara ini didominasi oleh kalangan pekerja, pegawai swasta hingga mahasiswa yang memang memutuskan untuk melakukan perjalanan arus balik menuju ke wilayah masing-masing di hari ini karena libur atau cuti bersama akan berakhir pada hari Minggu esok. Pihak dari Journey Airport memprediksi puncak arus balik Lebaran di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar akan terjadi pada H+6 Lebaran atau di hari ini, Anda dan juga pemirsa, dengan prediksi jumlah penumpang ini mencapai 39.000 orang. Namun memang sejauh ini kepadatannya ini masih terpantau memang padat, namun situasinya masih terpantau normal seperti itu. Kemudian berdasarkan data terbaru pada Kamis 26 Maret 2026 kemarin, jumlah penumpang yang dilayani mencapai 37.000 orang dengan total 271 pergerakan pesawat perharinya. Angka ini memang mencerminkan bahwa tingginya aktivitas penerbangan pada momen arus balik Lebaran ini. Kemudian untuk sejauh ini secara kumulatif sejak 13 hingga 26 Maret 2026 tercatat sebanyak kurang lebih 3.400 pergerakan pesawat dengan total penumpang ini mencapai 448.000 orang yang berangkat maupun juga tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Data ini menunjukkan bahwa memang tingginya animo masyarakat menggunakan transportasi udara sebagai pilihan utama
dalam perjalanan Lebaran, di mana angkanya ini memang kalau kita melihat hampir mencapai 500.000 penumpang di 2 minggu terakhir ini. Dan jika dirinci, trafik penumpang didominasi ini oleh penerbangan domestik menuju ke wilayah Jawa, kemudian Kalimantan dan Indonesia bagian timur, yakni di mana sebanyak 434.000 penumpang dengan jumlah penerbangan ini mencapai 3.300 untuk penerbangan domestik. Kemudian selain penerbangan domestik, penerbangan internasional melalui bandara ini juga mencatatkan sekitar 13.700 penumpang dengan jumlah penerbangan ini sebanyak 82. Sementara itu mulai dari musim arus mudik hingga arus balik Lebaran ini pihak bandara juga telah mengoperasikan sedikitnya 67 penerbangan tambahan atau extra flight. Adapun rute penerbangan tersibuk dari dan menuju Makassar ini masih didominasi oleh kota-kota besar seperti misalnya Jakarta, Surabaya, dan Kendari. Ketiga rute ini memang menjadi jalur favorit masyarakat karena tingginya mobilitas pekerja, keluarga maupun juga wisatawan. Karena hari ini diprediksi merupakan puncak arus balik Lebaran, maka dari itu pihak Incheon Airport ini bersama dengan pihak terkait memastikan bahwa seluruh operasional ini berjalan lancar mulai dari pelayanan penumpang, keamanan hingga kesiapan fasilitas pendukung lainnya hingga nantinya musim arus balik Lebaran ini usai yakni di hari Minggu esok. Untuk sementara demikian, Andro dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, saya kembalikan ke Andro di studio. Baik, terima kasih Sabda Role melaporkan langsung dari Bandara Sultan Hasanuddin, dan sebelumnya ada Randi Alfaras dari Terminal Purabaya, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas dan rekan, tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan. Demikian pemirsa Breaking News Metro TV terkait puncak arus balik gelombang kedua. Kami akan terus memantau dan memberikan update terbaru dalam berbagai program Metro TV lainnya. Mewakili kru yang bertugas, saya Romeda Rizal mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.